Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai cara analisis korelasi Pearson di Excel dan cara interpretasinya. Nah, di sini saya ada persamaan yang tadinya memang didesain untuk analisis regresi. Namun, seorang peneliti memiliki curiosity yang tinggi, dia ingin mengetahui apakah ada hubungan antara penjualan dengan pengeluaran untuk R&D atau untuk penelitian dan pengembangan. Apakah ada hubungan atau enggak? Bagaimana keeratan hubungannya, korelasinya apakah tinggi atau justru rendah? Nah, jadi ini sebagai gambaran awal bagaimana pentingnya R&D dalam perusahaan untuk mendongkrak penjualan. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada teman-teman semuanya, agar tidak tertinggal dengan update video terbaru dari Kanada Data, silakan saat ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Baik, jadi di sini kita akan menggunakan menu data analisis yang disediakan oleh Excel. Jadi caranya teman-teman bisa klik data dan di bagian kanan atas ada menu data analisis. Jika teman-teman belum mengetahui, belum ada yang di ini ya, di data bagian kanan atas ini, teman-teman artinya perlu mengaktifkan terlebih dahulu. Caranya adalah bisa klik file option, kemudian aktifkan yang analis data analisis toolbar. Ada tutorialnya di video saya sebelumnya. Baik, jadi langkahnya adalah kita cari yang correlation. Nah, di sini. Namun sebelum itu, teman-teman perlu memahami konsep. Jadi di sini adalah analisis korelasi Pearson. Karena analisis korelasi itu sendiri bisa bermacam-macam. Hal ini bisa tergantung dari karakteristik data yang kita gunakan, terutama skala pengukurannya. Karena kita ketahui bahwa dalam statistik, skala pengukuran data itu dapat dibagi menjadi 4. Masih ingat kan? Yaitu yang pertama adalah skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Nah, di sini teman-teman perlu memahami bahwa asumsi apa saja yang dipersyaratkan ketika kita akan menggunakan korelasi Pearson. Asumsi yang pertama yang wajib kita lakukan adalah kita perlu mendeteksi normalitas data. Apakah data yang kita korelasikan dari variabel yang kita korelasikan tersebut memiliki sebaran distribusi data yang normal atau tidak? Asumsinya adalah datanya harus terdistribusi normal, begitu ya. Nah, kemudian skala pengukurannya disarankan menggunakan skala yang parametrik, yaitu skala interval atau skala rasio. Nah, kalau kita melihat di sini variabel Y adalah penjualan, ini skala skala rasio. Kemudian pengeluaran untuk R&D ini dalam skala rasio juga. Nah, di sini saya tidak peragakan untuk cara uji normalitasnya. Saya sudah membuatkan video tersendiri untuk cara tutorial cara melakukan uji normalitas. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa menggunakan Excel untuk melakukan analisis korelasi Pearson. Nah, di sini kita klik correlation. Nah, di sini kemudian ada muncul jendela correlation. Selanjutnya kita lakukan input data, yaitu input. Nah, kemudian kita korelasikan, yaitu Y dan X1 ya. Saya input berikut dengan labelnya dari data atau observasi yang pertama sampai dengan data atau observasi yang terakhir. Selanjutnya close dan group by column ya, karena kita dalam bentuk kolom dikelompokannya. Kemudian untuk label inverse row saya centang karena tadi saya mengikutkan labelnya. Karena ini penting supaya nanti di output bisa muncul labelnya. Supaya kita tidak bingung dan memudahkan dalam melakukan interpretasi. Kemudian untuk output option akan saya simpan di sheet Excel yang sama. Jadi saya pilih bagian yang paling atas. Kemudian saya bisa memilih di mana saya akan menyimpan hasil analisisnya. Saya simpan di sini, kemudian close, dan klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nilai korelasinya atau koefisien korelasi Pearson adalah antara variabel Y dan X1 atau antara penjualan dengan pengeluaran R&D ini 0,90275. Artinya sangat erat sekali mendekati satu korelasinya. Nah, PR kita adalah kita yang menguji signifikan atau tidak ya. Kalau secara searah ini searah ya, positif. Artinya kalau
pengeluaran untuk R&D naik, maka penjualan diestimasikan akan naik. Seperti itu ya, karena satu arah nilainya positif. PR kita di Excel ini tidak langsung menyediakan signifikansi. Jadi kita harus secara manual ya, kita membandingkan dari nilai ROE-nya ini 0,90275 dibandingkan dengan tabel row itu ya, tabel R gitu ya. Kita bandingkan lebih tinggi atau lebih kecil seperti itu. Atau kita juga bisa menggunakan membuat tabel sendiri di Excel ya. Inilah kalau kita menggunakan Excel ya. Jadi memang ada plus minusnya ya. Namun secara umum kita bisa memperoleh nilai koefisien. Bagaimana korelasinya ya antara penjualan dengan pengeluaran. Kita lihat bahwa ini searah, artinya sesuai dengan teori. Jadi kalau pengeluaran untuk R&D naik, penjualan diestimasikan akan naik karena hubungannya adalah searah. Kemudian keratannya sangat erat ya, 0,90 karena mendekati 1. Karena korelasi itu hanya berada di antara 0 dan 1. Artinya kalau semakin erat hubungannya itu semakin mendekati 1. Ini mendekati 1, itu sangat baik. PR-nya satu lagi itu kita mencari signifikansinya. Tinggal kita bandingkan nilai koefisien dari korelasi ini, kita bandingkan dengan tabel R. Baik, demikian tutorial yang dapat saya bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan memberi nilai tambah pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.